Kabupaten Sumbawa dengan luas areal tanam persawahan yang mencapai 105.610 hektar itu membutuhkan banyak sumber-sumber pengairan, baik bendung, bendungan, embung, kemudian irigasi-irigasi yang lain, termasuk sumur bor. Ya. Maka sesuai dengan harapan masyarakat yang karena ini sebenarnya sudah sesuatu yang lama kami maklumi sejak saya menjadi pimpinan DPR di Kabupaten Sumbawa pada waktu itu. Ada beberapa titik bendungan yang diharapkan oleh masyarakat kita. Yang pertama bendungan Beringin Sila yang sekarang sudah berjalan, terus kemudian bendungan Kereke di Kecamatan Teriwes, terus kemudian yang ketiga itu bendungan Labangka, yaitu Labangka Komplek di Kecamatan Labangka, terus kemudian bendungan Tiurarang di Kecamatan Lopok, juga ada aspirasi untuk bendungan Sangkok Bawi namanya di Kecamatan Pelampang, juga ada bendungan Penyempeng di Kecamatan Empang, serta bendungan Buir Komplek di Kecamatan Buir. Nah, ketujuh bendungan itu alhamdulillah pada saat ini sudah terrealisasi 2. Jadi ada 5 lagi ya, bendungan yang diharapkan oleh masyarakat kita untuk mengatasi areal tanam yang mencapai 105.000 hektar lebih itu. Oleh karena itu, saya konsen, saya memberikan perhatian yang luar biasa karena hampir saya katakan 100% ya, penduduk Kabupaten Sumbawa itu bermata pencaharian sebagai petani dalam arti luas ya. Apapun profesi mereka, apakah mereka pedagang, pasti mereka punya sawah. Apakah mereka nelayan, pasti punya sawah. Mereka peternak, pasti punya sawah. ASN pasti punya sawah. Tentara, polisi pun, ya, siapapun dia yang di Sumbawa itu hidup dari pertanian. Nah, oleh karena itu, ya, saya memiliki komitmen kuat bahwa penyediaan air bagi lahan-lahan pertanian adalah sesuatu prioritas yang utama untuk bisa diwujudkan. Nah, hari ini kita sudah menyaksikan Labangka, Beringin Sila, kita sudah menyaksikan Kereke. Berikutnya mungkin misalnya Labangka Komplek. Labangka itu memiliki areal yang cukup potensial ya. Dan proposal-proposal tentang ini saya pikir sudah nyampe juga ke pemerintah pusat. Nah, Labangka Komplek itu membutuhkan sekitar 2,7 triliun untuk anggaran pembangunannya. Dan kita melihat ya bagaimana geliat pertanian di kecamatan itu, produksi padi, jagung, palawija dan lain sebagainya, itu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah. Nah, oleh karena itu perhatian kita terhadap ketersediaan air bagi petani ini adalah sesuatu yang niscaya, adalah sesuatu yang utama untuk diberikan perhatian. Ini sesuatu prioritas yang harus dilaksanakan. Dan kita berkomitmen untuk itu, bahwa penyediaan air bagi petani dalam bentuk-bentuk sumber mata air, pengairan, ya, baik teknis maupun peningkatan dari tradisional, itu harus menjadi sesuatu kerja yang utama. Nah, bayangkan kalau kemudian lahan kita dengan luas 105.610 hektar itu mendapat pengairan yang memadai. Pada saat ini dengan sistem irigasi yang terbatas saja, kita bisa melihat kesejahteraan petani kita mampu mengimbangi daerah-daerah lain. Bagaimana kalau kemudian ya pengairan kita siapkan dengan baik, mereka bisa tanam ya hingga
3 kali musim tanam misalnya, karena di Sumbawa itu 2 musim tanam pun itu sudah sampai pada titik riskan. Ya. Tahun lalu saja itu sekitar 37 hektar lebih, ya. Hampir 40 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sumbawa gagal tanam. Dan itu berpengaruh kepada produksi, berpengaruh kepada petani kita. Kalau 37 sampai 40 hektar lebih. Dan kalau seandainya pengairan kita dapat kita siapkan secara baik, maka saya sangat yakin ya pencetakan sawah baru dapat kita gagas lebih merata di beberapa kecamatan dari 24 kecamatan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kita. Dan persoalan utama memang bagi Kabupaten Sumbawa itu adalah air bagi petani. Nah, oleh karena itu saya berkomitmen bahwa pertanian kita harus kita bangkitkan, harus kita upgrade, ya, agar kemudian bisa memberikan efek dan harapan kesejahteraan kepada masyarakat petani. Kami juga ya menggagas ya satu ide bagaimana agar kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat kita itu diasuransikan oleh pemerintah daerah, termasuk kegiatan pertanian, karena itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Nah, kalau kemudian pemerintah daerah dapat memberikan asuransi kepada kegiatan pertanian, maka petani kita tidak akan ragu untuk melakukan aktivitas-aktivitas di mata pencahariannya. Nah, mereka akan terproteksi. Nah, pemerintah memberikan jaminan kepada pihak asuransi bahwa kalau ada petani kita yang gagal tanam, kemudian puso, diserang hama dan lain sebagainya, itu bagian dari jaminan asuransi pertanian kita, maka insya Allah petani akan semangat, petani akan bangkit, petani akan memberikan kontribusi yang demikian besar. Mungkin dari total produksi yang kita harapkan lebih dari 0,5 juta ton itu, ya, kalau kita bisa berikan jaminan kepastian, itu bisa akan lebih meningkat di masa yang akan datang. Dan kalau hasil pertanian kita meningkat, itu berarti perekonomian daerah meningkat. Kalau perekonomian daerah meningkat, itu berarti memberi efek kesejahteraan bagi masyarakat kita. Tidak saja berimbas kepada petani, tetapi itu akan tertular kepada kelompok-kelompok mata pencaharian lain. Karena petani punya uang dari hasil pertanian yang mereka lakukan, maka mereka bisa belanjakan uangnya di daerah kita. Ketika dia belanjakan uang di daerah kita, uang akan beredar di daerah kita, dan kemudian geliat-geliat ekonomi yang lain itu akan terimbas dengan sangat signifikan. Tetapi kalau kemudian pertanian kita terpuruk, maka petani kita tidak pegang apa-apa, kemudian mereka tidak bisa belanja, maka kegiatan ekonomi apapun yang kita lakukan di Kabupaten Sumbawa tidak akan memberikan harapan apa-apa kepada kita. Oleh karena itu, titik perhatian kami dalam rangka pemerintahan ke depan itu bagaimana petani kita ya mendapat perhatian prioritas utama di dalam mata pencahariannya. Kita siapkan infrastruktur pertaniannya dengan baik, kita siapkan pengairannya dengan baik, kita hidupkan kegotong royongan di masyarakat kita, P3A-nya kita perbaiki, terus kemudian kita beri jaminan asuransi di dalam kegiatan pertanian, maka itu akan memberikan semangat kepada petani kita. Mereka akan punya harapan, mereka akan bangkit ya, bahwa pertanian di Kabupaten Sumbawa harus memberikan kontribusi yang besar karena lahan kita besar ya. Perorangan pun di Kabupaten Sumbawa itu memiliki lahan yang cukup luas, tetapi percuma kita punya lahan yang cukup luas kalau kemudian pengairannya tidak ada. Oleh karena itu perhatian kami adalah bagaimana menyiapkan air yang baik bagi para petani kita, bagaimana menyiapkan bibit, bagaimana menyiapkan pupuk dengan baik, bagaimana menampung hasil pertanian mereka dengan jaminan
nilai jual yang pasti, ya, sehingga mereka tidak rugi dari ongkos produksi. Nah, ini akan menjadi perhatian kami di dalam pemerintahan yang akan datang. Terima kasih.